Apa kabar Sobat Sigi TV? Kali ini saya akan kembali membahas masalah intoleransi di Indonesia. Ya, kali ini saya akan mengambil sebuah kasus di Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Dalam beberapa hari terakhir ini diberitakan bahwa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Ormas Islam. Mereka itu melakukan protes atau demo massa terhadap kegiatan sebuah gereja di salah satu mal di kota tersebut. Sebuah masalah klasik yang sebenarnya tidak pernah bisa kita selesaikan dengan tuntas ya. Persoalannya sekarang begini ya. Ini kan kegiatan ibadah ini adalah di mal ya. Karena kalau kita bicara kegiatan ibadah di mal di kota-kota besar itu adalah suatu hal yang lazim atau udah hal yang biasa. Ya kenapa sekarang banyak gereja tuh mendirikan tempat ibadah di mall. Sebenarnya pertimbangannya sederhana. Kalau di mall itu pertimbangannya masalah perizinan sebenarnya. Karena perizinan untuk membuat kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan sebuah peribadatan di mall itu tidak memakan izin yang berbelit-belit. Yang kedua juga memberikan kickback juga bagi pengelola mal tersebut atau manajemen mal tersebut karena dalam setiap kegiatan ibadah pasti itu didatangin banyak orang ya tentunya ada trickle down effect di situ ya yang mereka selesai beribadah mereka pasti akan berjalan-jalan di mal itu entah sekedar cuman melihat-lihat atau juga ada yang mungkin mereka makan di situ atau mungkin membeli sesuatu di situ. Sebenarnya ada suatu mutual ekonomi di situ ya. Sekarang persoalannya di mana gitu? Kok mereka itu memprotes kegiatan peribadahan di mall? Karena kan secara lingkungan itu tidak mengganggu kegiatan masyarakat di sekitarnya. Bahkan banyak yang diuntungkan ya, terutama adalah pegawai-pegawai mall ya dengan adanya aktivitas jual beli atau transaksi di situ tentunya akan memberikan keuntungan bagi pemilik-pemilik outlet di situ dan artinya apa? Para pekerja di situ juga bisa mendapatkan gaji dan bisnis di mall tersebut bisa lebih panjang gitu kan. Apalagi kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir ini setelah corona merebak hampir 2 tahun di Indonesia, di Jakarta aja ini sekarang banyak mall-mall yang sepi, istilahnya udah kehilangan pengunjung. Apalagi sekarang ditekan lagi dengan kegiatan bisnis online di mana orang sekarang untuk membeli sesuatu mereka tidak perlu lagi ke mall tapi mereka cukup dengan membuka HP untuk membeli suatu barang entah itu aksesoris baju, pakaian ataupun gadget ya. Nah, sekarang dengan adanya kehadiran gereja atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan kursus ataupun sekolah di mall itu pasti memberikan dampak yang bagus juga buat bisnis mall tersebut. Ya bisa dibayangkan kalau sebuah bisnis properti itu tidak ada kegiatan di situ, artinya apa? Tidak mendatangkan keuntungan atau cuan bagi pemilik dan manajemen dari mall tersebut. Pastinya para pemprotes kegiatan gereja di Medan ini berpikir harus lebih luas. Jangan berpikir sempit gitu ya. Apa aja diprotes, masalah perizinan katanya, masalah tetek bengek administrasi. Ya, sebenarnya kalau kita apple to apple kita bandingkan ya, masalah perizinan rumah ibadah itu berjalan timpang. Kalau kita bicara masalah administrasi perizinan ya, kenapa selama ini selalu menjadi perhatian itu adalah rumah ibadah untuk non-muslim, sementara rumah ibadah dari muslim itu tidak pernah mendapatkan protes. Bahkan mereka bisa sesuka-suka membangun di mana saja tanpa perlu izin dari lingkungan. Saya nggak yakin mereka itu punya izin. Bahkan untuk IMB juga banyak yang tidak punya izin. Ya mestinya harus diperhatikan seperti ini ya. Kalau hanya cuman ego-ego sektoral yang akhirnya menghilangkan rasa toleransi, itu mestinya akan merusak kehidupan kebinekaan kita. Apalagi di zaman yang serba sekarang itu online, serba terkoneksi satu sama lain, kegiatan apapun sekarang itu bisa terpantau, tidak hanya di lingkungan tersebut, tapi juga meluas ke seluruh dunia. Nah,
sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini juga disorot oleh dunia internasional. Ya, kita boleh berbangga membanggakan intoleransi Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, tapi masih banyak sebenarnya fakta-fakta yang istilahnya berseberangan dari klaim-klaim tersebut. Nah, salah satunya adalah yang di Medan, Sumatera Utara ini. Demikian juga di kasus-kasus yang lain seperti yang di Cilegon, di Bekasi, di Bogor, dan di berbagai tempat di Indonesia yang mungkin tidak tercover atau tidak muncul ke permukaan sehingga tidak didengar. Nah, maksudnya aparat ataupun penegak hukum ataupun tokoh agama harus bisa mengendalikan seperti ini ya. Jangan sampai nama Indonesia itu rusak gara-gara ketidaktahuan sekelompok orang yang memang mereka sengaja diprovokasi atau mereka sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Nah, maksudnya ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang memang mengayomi semua suku, bangsa, agama, dan ras yang ada di sini. Tapi hari ini ternyata praktek-praktek intoleransi yang terutama dilakukan oleh sekelompok kecil dari mayoritas agama di Indonesia terhadap minoritas agama itu semakin lama semakin meluas, bukan hanya terkurangi, tapi justru makin merebak seperti virus ya. Nah, sebenarnya ini juga paralel dengan hasil penelitian dari Setara Institute ya, yang menyatakan bahwa anak-anak SMA sekarang itu tingkat toleransinya itu naik ya. Salah satunya mereka diindikasikan dengan semangat untuk bela agama, semangat untuk menegakkan hukum agama di wilayah publik yang mestinya pasti akan menimbulkan friksi atau bentrokan dengan umat agama lain. Semoga peristiwa-peristiwa ini tidak menggelembung dan besar yang pastinya akan menimbulkan perpecahan sosial. Yang kita takutkan hari ini bukan masalah ekonomi Indonesia, tapi konflik horizontal antar masyarakat kita sendiri yang bisa men-trigger atau memicu perpecahan bangsa ini. Kalau masalah ekonomi bisa diupayakan ya, istilahnya bisa dipulihkan ya. Dulu tahun 98 kita bisa memulihkan ekonomi Indonesia sehingga kita bisa bergerak maju lagi. Tapi kalau masalah kerusakan sosial akhirnya menimbulkan dendam itu akan sangat sulit untuk dipadamkan dalam waktu yang singkat dan juga tidak bisa dipulihkan dengan uang ataupun material. Tentu membutuhkan suatu proses yang cukup panjang untuk melupakan. Ya semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.